Kasus video mesra mirip Ariel Peter Pan, Luna Maya dan Cut Tari tampaknya makin heboh untuk dibicarakan. Tak hanya kalangan masyarakat umum saja yang membahas video panas itu, namun hal tersebut sudah sampai di Gedung Perwakilan Rakyat kita. Jika pada sidang rapat kerja anggota DPR sibuk memikirkan nasib bangsa atau permasalahan pelik yang tengah dihadapi negeri ini, maka dalam rapat kerja kemarin semuanya tampak fokus terhadap keberadaan rekaman video mirip Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Ya, saya sekali katakan, kalau untuk videonya, saya tidak hanya menggunakan 99, sekian persen, 100% video itu benar. Ya, maksudnya adalah tidak ada rekayasa sedikit pun di video itu. Artinya tidak ada editing sedikit pun. Maksud editing itu misalnya kronologisnya, misalnya gambar 2 menit 37 second itu, misalnya ada yang meskipun kelihatan jumping, tetapi tidak ada yang dibalik kronologisnya. Jadi dari awal sampai akhir itu tetap sama. Kadang-kadang ada perbedaan lighting. Karena intensitas dari kamera handphone yang digunakan itu menangkap sinyal tungsten, sinyal dari lampu pijar di kamar, kemudian menangkap sinar dari jendela yang itu kemudian sinar daylight, itu kemudian berubah dari kuning berubah menjadi biru. Itu biasa, itu bukan kemudian jumping ya. Dan yang jelas tidak ada dubbing, tidak ada inserting, artinya tidak ada gambar sisipan, tidak ada gambar yang masukkan. Artinya semua unsur dalam video itu benar-benar bisa digunakan. Polisi bisa menggunakan video itu untuk membuktikan atau untuk melakukan uji anatomis terhadap objek yang ada dalam video itu. Oh, tidak boleh, karena saya tidak memeriksa fisik. Kenapa saya tidak mau mengatakan oh ini gambarnya 100% enggak? Dulu saya mengatakan begitu kenapa? Saya tahu rentang gambar dengan orangnya itu tidak jauh beda. Misalnya hanya 1 atau 2 bulan yang lalu, itu kita bisa. Tapi ini sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Berarti mungkin ada perubahan dari orang itu, yang tadinya bulat mungkin jadi agak cekung, yang tadinya mungkin gemuk agak kurus, yang tadinya ada tato mungkin dihilangin, yang tadinya ada itu. Jadi harus ada polisi, dan polisi kita percayakan objektivitasnya untuk kemudian menyelesaikan kasus ini. Siapa? Enggak. Kalau dia bicara kan mesti lihat BAP-nya. Kebanyakan Roy Suryo kemudian pendapatnya kan dikesampingkan oleh si Ruby. Karena Ruby kan yang ahli forensik. Roy Suryo dia bukan anggota dari perhimpunan atau penasihat hukum digital forensik yang berkedudukan di dunia. Si Ruby mempunyai 9 sertifikat. Jadi kalau orang-orang misalkan kayak Roy Suryo, itu orang-orang di Roxy juga bisa kotak-kutik ngomong, tapi Roy Suryo nggak punya ijazah, tapi mengaku dirinya sebagai ahli, katakanlah IT. Tapi sebenarnya yang mempunyai ijazah adalah Ruby Alamsyah. Jadi sekali lagi, saya tidak terpengaruh dengan statement apapun, ya. Mari kita menggunakan akal sehat, pikiran sehat untuk menjelaskan ini. Dan media juga jangan takut, media harus tetap memberitakan dengan sangat baik. Masyarakat juga sudah benar pada koridornya. Kalau dikatakan objektif dan subjektif, saya kira masyarakat juga yang lebih tahu. Ya, seorang kuasa hukum pasti akan lebih subjektif kepada subjek yang dibela. Ya, demikian juga nanti kalau ada jaksa penuntut. Saya dalam hal ini berlaku selaku saksi ahli di antara beberapa saksi ahli yang lain. Saya bukan satu-satunya saksi ahli, dan teman-teman juga tahu, masyarakat juga tahu, di antara beberapa nama yang sudah memberikan bantuan baik waktu kasus ini masih ditangani Polda Metro waktu itu ada Mas Abimanyu, ada juga Mas lain lagi ya, Mas Heru Sutadi ya. Pendapatnya pun tidak jauh beda dengan saya. Jadi kalau saya sekarang karena kasus ini sudah ditarik di Mabes dan saya yang diundang oleh Mabes, menurut saya kami selaku saksi-saksi ahli itu mencoba memberikan apa yang kami ketahui sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kapasitas sebaik-baiknya. Mungkin hanya diperlukan kebesaran hati dari oknum pelaku untuk mengakui, ya sayalah orang yang ada di dalam video itu, atau ya sayalah penyebar video mesra tersebut. Namun sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Adanya undang-undang serta peraturan lainnya di negeri ini membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu tentu takut untuk mengakui kesalahan mereka. Layaknya sebuah negara hukum, siapa yang salah pasti ia harus menerima hukuman atas tindakan yang telah mereka lakukan. Jika tidak ada pengakuan dari oknum-oknum tersebut, biarlah fakta serta pembuktian secara teknis yang akan berjalan untuk memberitahu siapakah pelaku utama dari video tersebut. Yang ketiga, pemeran utamanya mirip dengan selebritis tanah air kita. Belum, kalau untuk proses pelacakan penyebaran ini kan bertingkat ya. Jadi kita baru bisa mengevaluasi, mengerucut ke beberapa sumber awal ya. Sumber-sumber awal yang ini tidak hanya satu tapi ada beberapa. Jadi kalau di internet itu memang agak sulit karena
duplikasinya banyak sekali. Jadi kita harus memilah, mengklasifikasikan untuk kemudian menemukan sumber yang paling awal. Tapi kita sudah bisa melihat gambaran hasil dari sore ini, mungkin sudah bisa kita pastikan bahwa sumber awal penyebarannya bukan dari internet, dari perangkat gadget ya, handphone, dari handphone to handphone. Bisa bermacam-macam ya. Kalau dengan undang-undang ITE adalah yang menyebarkan. Jadi kasus ini bisa didekati dengan beberapa pasal dan bisa dikenakan satu, dua, atau sebagian, atau seluruhnya, atau bahkan kombinasi semuanya. Tergantung nanti siapa yang dikenai gitu ya. Tersangkanya nanti siapa, kan ini belum ditentukan. Bahkan yang diduga sebagai pelaku yang memfilmkan itu pun sampai sekarang belum dimintai keterangan. Jadi penyidikan akan berkembang mulai dari sana dulu.